dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna MPR akhir masa jabatan dengan agenda laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja MPR masa jabatan 2014-2019 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum setelah kami skor tadi. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita menjadi puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kekuatan, kesehatan untuk menunaikan kewajiban konstitusional kita sebagai anggota DPR, mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, sampai berakhirnya keanggotaan MPR masa jabatan 2014-2019. Saudara-saudara, sebelum kami menyampaikan laporan kinerja, izinkan kita semua, pimpinan dan anggota MPR, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya adik-adik mahasiswa. Yang pertama, Yusuf Kardawi, 19 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari. Yang kedua, Imawan Randi, 21 tahun, juga mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari. Kita berduka cita, bangsa ini berduka cita. Tentu kita berharap tidak ada lagi terjadi yang lain. Kita tentu mengapresiasi adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang menyampaikan aspirasinya. Tapi kita juga minta tidak anarkis, dan kita percaya, kita meyakini pastilah pemerintah, Pak Presiden, Pak Jokowi, dan DPR akan merespon secara positif apa yang disampaikan aspirasi adik-adik kita itu. Kita juga prihatin, banyak juga petugas-petugas kita yang cedera. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita alami itu akan segera berakhir dan mendapat respon yang baik dari pemerintah maupun dari DPR. Bahkan saya juga sudah komunikasi dengan Ketua DPR. Ketua DPR menyampaikan akan juga menghentikan seluruh undang-undang yang disahkan pada akhir hari ini, tidak ada lagi. Ya, untuk merespon apa yang diminta oleh para adik-adik pelajar, mahasiswa dan pelajar itu. Untuk sudah ada 4 yang ditunda, tetapi yang lain-lain juga Pak Bambang mengatakan akan ditunda untuk disahkan pada periode yang akan datang. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya putra-putri terbaik bangsa, Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Republik Indonesia 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014 pada 1 Juni 2019. Dan Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada tanggal 11 September 2019. Berpulangnya kedua beliau merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar kedua putra-putri terbaik bangsa diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, mengawali sidang MPR akhir masa jabatan ini, sesuai dengan keputusan rapat gabungan MPR tanggal 23 September 2019, bahwa sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpin MPR masa jabatan 2014-2019, akan dilakukan penetapan keputusan MPR, yaitu peraturan MPR tentang tata tertib MPR dan keputusan MPR tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rapat gabungan seluruh fraksi dan kelompok DPD telah menyepakati rancangan perubahan tatib dan rancangan rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019. Tatib perubahannya dari 8 menjadi 10. Mengenai rancangan rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, khusus yang berkenaan dengan pokok-pokok haluan negara, yang sudah disepakati di rapat gabungan, tapi dengan catatan fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan
Selain memungkinkan untuk ditetapkan dalam ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui undang-undang. Mengikuti ketentuan pasal 90 Tatip MPR, kami akan mintakan persetujuan saudara-saudara sekalian terhadap rancangan peraturan MPR tentang tata tertib MPR dan rancangan keputusan MPR tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 sebagaimana telah diputuskan dalam rapat gabungan MPR tanggal 23 September 2019. Oleh karena itu sekarang kami minta persetujuan dari saudara-saudara sekalian apakah dapat disetujui. Terima kasih. Peraturan tatip MPR yang baru tadi saya sudah sampaikan dari 8 jadi 10 kira-kira itu intinya saudara. Yang kedua tadi sudah kami jelaskan. Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kerja pimpinan MPR masa jabatan 2014-2019. Penyampaian laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kerja MPR pada sidang akhir masa jabatan merupakan tugas pimpinan MPR yang diamanatkan pasal 16 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Serta menurut ketentuan pasal 66 Tatip MPR menjadi bagian dari agenda yang harus dilakukan dalam sidang paripurna MPR ini. Yang menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang paripurna MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan dan anggota MPR. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan dalam rangka menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR kami pandang sebagai tradisi ketatanegaraan yang baik. Melalui sidang yang terhormat ini, pimpinan MPR menyampaikan laporan kinerjanya selama 5 tahun masa jabatan kepada rakyat dan pemilih kedaulatan. Saudara-saudara, sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari atas 1 orang ketua, 4 wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam 1 paket yang bersifat tetap. Terpilih pada waktu itu adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Dr. Haji Mahyudin, fraksi Partai Golkar, Letjen TNI Purnawirawan Mangendaan, SIP, beliau pamit, sedang dalam proses penyembuhan. Kemudian Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, fraksi PKS, dan Dr. Osman Sabta, kelompok DPD. Pada tahun 2018, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang salah satunya adalah mengamanatkan penambahan 3 pimpinan MPR. 3 pimpinan MPR tambahan secara resmi dilantik dalam sidang paripurna MPR tanggal 26 Maret 2015 yaitu Dr. Ahmad Basarah MH, fraksi PD Perjuangan, Haji Ahmad Muzani, fraksi Partai Gerindra, Dr. Haji Ahmad Muhammad Iskandar, Gus Ami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Penambahan pimpinan tersebut dimaksud untuk semakin memperkuat kelembagaan MPR dalam menunaikan tugas dan kewajiban konstitusionalnya serta semakin memperkuat dan mengembarkan kebesaran Indonesia dengan kebinekaannya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Agenda penting MPR di awal masa jabatan adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pelantikan presiden, wakil presiden berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014. Momentum pelantikan ini menandai terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan martabat. Kita ingat pada waktu itu banyak meragukan, saudara-saudara. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan sidang MPR pada waktu itu dengan baik dan alhamdulillah sukses. Setelah terpilih, Insinyur Haji Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Muhammad Yusuf Kalla mengucapkan sumpah sebagai Wali Presiden Republik Indonesia. Peralihan kekuasaan secara simbolik pun dilakukan dengan pertukaran kursi kepresidenan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilahkan Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden, demikian juga Wakil Presiden Budiono mempersilahkan Wakil Presiden Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla menduduki kursi Wakil Presiden. Pelantikan Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia dihadiri oleh seluruh anggota MPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono, Ibu Herawati Budiono, Presiden Republik Indonesia Pak
Profesor Dr. Almarhum Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Karlina Umar Wirahadi Kusuma, Ibu Sinta Nuriyah Abdul Wahid, Bapak Sutrisno, Bapak Hamzahas, para duta besar, kepala perwakilan negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para ketua umum partai politik peserta pemilu 2014, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Staf Angkatan, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, para insan pers, media cetak, elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan yang jumlahnya lebih kurang 1.200 orang. Yang paling menggembirakan adalah hadirnya Bapak Prabowo Subianto pada waktu itu. Di belakang itu sebetulnya kami melakukan lobby bersama Pak Osman Sabta, sehingga Pak Prabowo pada waktu itu bersih hadir. Dan calon wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2014. Kehadiran keduanya merupakan tradisi yang baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Bahwa politik demokratis adalah politik yang beruh kebangsaan, memuliakan, merayakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan serta mewujudkan impian bersama. Saudara-saudara, selain itu tamu-tamu luar negeri, hadir antara lain Sultan Brunei Darussalam, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Republik Singapura, Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Yang Mulia Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini, Yang Mulia Peter O'Neill, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan masih banyak yang lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, di awal masa jabatannya MPR, jabatan 2009-2014, menyampaikan rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan MPR nomor 4 2014 untuk ditindaklanjuti oleh MPR masa jabatan 2014-2019. Muatan rekomendasi tersebut meliputi yang pertama, melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta melakukan perubahan dengan cara addendum. 2. Melakukan reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara. 3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, secara melembaga melalui semua tingkatan. Dan seterusnya, ada 7 rekomendasi. Dalam kurun waktu 5 tahun, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh MPR masa jabatan 2014-2019. Antara lain, dengan telah dibentuknya Lembaga Pengkajian MPR. Diselenggarakannya sidang tahunan MPR untuk pertama kali 5 tahun ini, adanya sidang tahunan MPR yang tidak mudah, diperlukan konsensus politik pada waktu itu. Alhamdulillah sidang tahunan akhirnya bisa berjalan rutin setiap tahun 5 kali. Terhadap rekomendasi melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Pimpinan MPR terus mendorong pemerintah agar nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika masuk ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pimpinan MPR juga mengingat pemerintah bahwa dalam melaksanakan sosialisasi 4 pilar, bukan hanya tanggung jawab MPR, tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab pemerintah. Alhamdulillah dalam perkembangannya, karena setiap kita rapat konsultasi kita sampaikan ini, pemerintah akhirnya membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga ideologi bangsa. Dengan demikian ada 2 lembaga yang bertugas melakukan upaya pemantauan ideologi bangsa, yaitu MPR dan BPIP. Terhadap rekomendasi untuk melakukan reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara serta sekaligus melakukan penataan sistem ketatanegaraan telah pula ditindaklanjuti oleh MPR
masa jabatan 2014-2019. Melalui kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh anggota MPR, melalui berbagai kajian juga oleh Badan Pengkajian MPR yang didukung oleh Lembaga Pengkajian MPR, diperoleh kesimpulan mengenai perlunya memberikan rekomendasi agar hasil aspirasi dan kajian yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan bagi MPR masa jabatan berikutnya dalam melaksanakan tugasnya. Pokok-pokok aspirasi dan kajian yang direkomendasikan antara lain adalah: A. Terhadap materi-materi pokok haluan negara MPR masa jabatan 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR masa jabatan 2014-2019 berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapnya dalam ketetapan MPR dengan catatan yang telah kami sampaikan pada pengesahan rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 dari Golkar, Demokrat, dan PKS tadi. B. Terhadap penataan sistem ketatanegaraan meliputi penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. MPR masa jabatan 2019-2024 perlu melanjutkan kajian lebih mendalam. C. Terhadap rekomendasi pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR masa jabatan 2019-2024 berwenang untuk bekerjasama dengan lembaga negara dan lembaga lainnya, khusus dalam melaksanakan tugas memasyarakatan Pancasila. MPR berwenang untuk bekerjasama dengan lembaga yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan ideologi Pancasila. D. Hasil kajian MPR masa jabatan 2014-2019 menjadi masukan dan bahan pendalaman lebih lanjut bagi MPR dalam melaksanakan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Dengan demikian, saudara-saudara, secara substansial MPR masa jabatan 2015-2019 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, MPR adalah lembaga negara, lembaga demokrasi, lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Wewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia karena terkait pengaturan hukum dasar negara, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pemberian kewenangan tertinggi tersebut sejalan dengan ruh yang disematkan kepada MPR, yakni ruh kedaulatan rakyat. Spirit inilah yang kemudian dituangkan dalam visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi dan kedaulatan rakyat. Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mendepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan, perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebinekaan, gotong royong dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR adalah satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi sekaligus pengawal ideologi negara Pancasila. Sebagai pengawal kedaulatan rakyat, MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dengan visi yang diembannya itu, MPR diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, antara lain untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dikenal dengan sebutan 4 pilar. Memasyarakat Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia sehingga perlu dimaknai, direnungkan, diingat oleh seluruh komponen bangsa. Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dimaksudkan agar konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia memiliki makna dan membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan berbangsa bernegara, sebab memiliki sebuah konstitusi yang demokratis, modern, tidak dengan sendirinya berarti memiliki kehidupan bernegara dan kebangsaan yang demokratis dan modern pula. Semua tergantung kepada sejauh mana pelaksanaan konstitusi tersebut.
Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke seluruh lapisan masyarakat merupakan ikhtiar MPR agar konstitusi kita dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat, menjadi konstitusi yang hidup dan konstitusi yang bekerja untuk cita-cita kesejahteraan dan keadilan. Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu menjawab segala tantangan zaman yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme yang berorientasi kepada jaminan konstitusi yang memperhadapkan kita semua kepada suatu kesadaran keharusan untuk senantiasa menjaga agar konstitusi benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Konstitusi yang bekerja adalah konstitusi yang senantiasa dijadikan panduan setiap pengambilan kebijakan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Memasyarakatkan pilar yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang dipilih berdasarkan komitmen bersama untuk mewadahi kemajemukan bangsa menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran yang kuat sangat diperlukan untuk mempertahankan NKRI, yaitu kesadaran tentang kesatuan kita dalam satu bahtera kehidupan yang bernama NKRI. Bahtera harus dijaga dan dirawat oleh semua orang yang menjadi penumpangnya karena keselamatan bahtera NKRI tidak hanya bergantung kepada nakhoda saja, tetapi kepada siapa saja yang ada di bahtera itu. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan persyarat minimal di samping pilar-pilar lain bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya peri kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. MPR masa jabatan 2014-2019 telah melaksanakan mandat ini secara baik. Seluruh anggota MPR telah melaksanakan sosial 4 pilar kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui badan kegiatan yang terprogram secara baik, badan sosialisasi tampak menelelah melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR dengan berbagai metode, seperti mengadakan training of trainers, outbound 4 pilar bagi mahasiswa, bela negara melalui kemah 4 pilar, sosialisasi untuk memenuhi undangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan badan sosialisasi dan seluruh pimpinan MPR, seluruh anggota MPR yang telah bekerja keras melaksanakan tugas mulia ini. Sampai dengan bulan September 2019, kinerja MPR dalam melaksanakan mandat undang-undang sungguh sangat menggembirakan. Dari survei yang dilakukan oleh MPR bekerjasama dengan beberapa guruan tinggi menunjukkan tingkat keterpaparan masyarakat oleh kegiatan sosialisasi 4 pilar mencapai 32% penduduk Indonesia atau telah mencapai sekitar 80 juta orang. Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan ilmu negara mencapai 99%. Pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi mencapai 97%. Lebih lanjut mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia 99%, masyarakat mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan bahkan menyatakan siap dan bersedia membela negara dari berbagai ancaman. Dan yang menggembirakan lagi mengenai Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8% masyarakat Indonesia berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati sesama warga negara, warga bangsa walaupun berbeda suku, agama dan keyakinan. Untuk itu keberhasilan pelaksanaan 4 pilar MPR perlu dijaga keberlanjutannya agar keterpaparan masyarakat semakin luas serta masyarakat terus meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi perilaku berbangsa, perilaku aparat penegak hukum, perilaku kita semuanya dan perilaku seluruh rakyat Indonesia. Ini masih banyak, saya potong-potong aja ini. Ya, dipercepat aja ya. Baik. Saudara-saudara, melanjutkan pimpinan MPR masa jabatan 2014-2019 juga melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh almarhum Taufik Kemas. Menyelenggarakan acara peringatan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 pada tahun 2015 di Blitar. Waktu itu Pak Presiden kita semua datang. Pada tahun 2016 di Gedung Merdeka Bandung. Dan pada peringatan pidato Bung Karno di Blitar sekaligus diluncurkan gerakan Ini Baru Indonesia pada waktu itu. Pada peringatan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 2016 di Bandung,
Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Lahirnya keputusan Presiden inilah yang sudah berpindah. Oleh karena itu 1 Juni diperingati oleh pemerintah karena sudah ada Kepresnya, saudara-saudara. Hal lain yang selalu dijadikan momentum untuk menghargai dan mengingatkan pada sejarah bangsa, MPR senantiasa memperingati Hari Konstitusi setiap tanggal 18 Agustus. Ini juga sudah dipelopori oleh Dr. Hidayat Nur Wahid. Selama 5 tahun kita lanjutkan setiap 18 Agustus kita memperingati Hari Konstitusi. Melalui peringatan Hari Konstitusi kita melakukan refleksi sekaligus merenungkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang dirumurkan oleh para pendiri bangsa adalah suatu dokumen hukum yang khas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Juga hari lahir MPR kita selalu memperingati, yaitu tanggal 29 Agustus setiap tahun. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, masih banyak lagi tapi waktu. Pada bagian akhir laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR masa jabatan 2015-2019, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan MPR. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib, pimpinan MPR berwenang mengadakan konsultasi, koordinasi dengan Presiden dan atau pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas. Sepanjang 5 tahun kita terus menerus melakukan konsultasi. Hasilnya antara lain sidang tahunan yang tiap tahun selama 5 tahun itu, dan juga lahirnya tadi BPIP, itu antara hasil konsultasi kita. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pimpinan MPR antara lain adalah kunjungan ke daerah, kunjungan kerja ke wilayah perbatasan. Ini juga penting sekali. Beberapa kali kita melakukan kunjungan kerja ke perbatasan. Pimpinan MPR dapat secara langsung mendengar aspirasi masyarakat, melihat kondisi masyarakat di daerah. Pengamatan secara langsung mengenai kondisi masyarakat di daerah akan menjadi masukan penting kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, khususnya dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendepankan kepentingan rakyat. Dalam rapat konsultasi dengan Presiden ini biasanya kita sampaikan. Kunjungan ke wilayah perbatasan dilaksanakan dalam rangka menegakkan salah satu pilar dari 4 pilar MPR, yaitu tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta mendukung program pemerintah untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Ini masih banyak, saya potong aja. Juga kami mengunjungi beberapa industri strategis. Selain itu MPR juga sebagai entitas politik negara telah menerima beberapa kali kunjungan delegasi negara sahabat, baik kepala pemerintahan, parlemen negara sahabat, maupun duta besar negara sahabat. Kunjungan ini dimasukkan untuk menjaga hubungan dengan negara sahabat, baik dalam kerangka peningkatan dan pengembang kerjasama antara parlemen, maupun sebagai bentuk partisipasi lembaga parlemen dalam menguatkan hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah maupun antar warga negara. Pertemuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media tukar pikiran dan berbagai gagasan terkait isu-isu global yang menjadi perhatian bersama antar negara. Kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat juga merupakan implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, mengingat parlemen mempunyai peran yang strategis dalam membangun hubungan luar negeri baik politik maupun kerjasama internasional lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, ada beberapa yang saya lewatkan. Demikianlah laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR masa jabatan 2015-2019 yang sekaligus juga pertanggungjawaban pimpinan MPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Apa yang dilakukan pimpinan MPR adalah upaya maksimal yang dilaksanakan berdasarkan wewenang dan tugas MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan tata tertib MPR. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan wewenang dan tugas oleh MPR sebagai lembaga negara, pimpinan dan anggota MPR, badan sosialisasi, badan pengkajian, badan penganggaran, yang tidak mengenal lelah terus memperjuangkan kecukupan anggaran MPR
dan lembaga pengkajian MPR adalah hasil maksimal yang dicapai sesuai wewenang dan tugasnya masing-masing. Pada kesempatan ini, pimpinan MPR juga mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada seluruh anggota MPR. Dan pimpinan lembaga-lembaga negara, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang selalu menyatakan kesediaannya untuk menghadiri sidang tahun MPR sehingga menjadi konvensi ketatanegaraan yang perlu terus dipertahankan. 5 tahun berturut-turut beliau hadir. Oleh karena itu sekali lagi ucapan terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Pimpinan MPR juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sekjen MPR yang telah memberikan dukungan administratif, keahlian secara sungguh-sungguh. Kadang-kadang malam, kadang-kadang juga kena omel. Terima kasih banyak. Yang antara lain dibuktikan dengan capaian pengelolaan anggaran wajar tanpa pengecualian WTP sepanjang MPR masa jabatan 2014-2019 selama 5 tahun WTP terus. Tepuk tangan untuk kesekjenan. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada masyarakat dan insan pers, wartawan, media cetak, elektronik, dan online yang telah bekerja sama dengan pimpinan anggaran dan anggota MPR sehingga MPR masa jabatan 2014-2019 ini dapat menunaikan tugas mulia dengan sebaik-baiknya. Mana teman-teman wartawan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila selama masa jabatan 2014-2019 kami selaku pimpinan MPR belum dapat melaksanakan wewenang tugas secara maksimal atau masih dinilai ada berbagai hal yang belum dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Kepada anggota MPR yang baru yang akan mengucapkan sumpah janji pada tanggal 1 Oktober mendatang, kami mengucapkan selamat datang dan kiranya dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusionalnya serta dapat menuntaskan rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Saudara-saudara, untuk menyikat waktu, saya akan membacakan doa singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi adkhilni muqalla sidqiu wa akhrijni mukhraja sidqiu waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah ya Rabb, berilah kekuatan, keselamatan, keberkahan, kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Kuatkanlah persaudaraan kami, kuatkanlah persaudaraan kebangsaan kami, kuatkanlah persatuan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup sidang paripurna akhir masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Hidup damai di bawah NKRI, aman sentosa dalam kebinekaan. Kami mohon undur diri, silap dan salah mohon dimaafkan. Gelora bangsa di dalam gelora bangsa di dalam dada, tersalurkan melalui demokrasi. MPR RI akan selalu ada mengawal Pancasila dan konstitusi. Akhirnya, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, izin kami pimpinan MPR untuk menutup sidang paripurna akhir MPR masa jabatan. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dimohon. Merdeka! Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan periode 2014-2019 telah selesai. Pimpinan MPR didampingi Sekjen MPR meninggalkan ruang sidang paripurna. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang Anda telah saksikan adalah pidato dari Ketua MPR dalam sidang paripurna MPR untuk masa akhir atau untuk akhir masa jabatan 2014-2019 yang telah kita dengarkan bersama-sama. Di mana dalam pidatonya berisikan berbagai ucapan terima kasih kepada beragam pihak mulai dari institusi, lembaga dan juga perorangan yang membantu lembaga MPR untuk mensukseskan sosialisasi 4 pilar. Kemudian Ketua MPR juga menyatakan kinerja dan juga laporan pertanggungjawaban dari lembaga MPR yang berisi berbagai survei. Akan saya kutip beberapa hasilnya yang menjadi fokus adalah dari hasil survei terakhir 99,8% masyarakat di seluruh Indonesia mengaku bahwa wajib bagi sesama warga negara untuk menghormati warga negara lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan juga golongan. Serta dari laporan yang didapatkan dari aspirasi masyarakat bahwa masyarakat Indonesia mengaku bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian juga ada peningkatan dari sosialisasi 4 pilar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya di permulaan juga Ketua MPR menyempatkan waktu untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya 2 mahasiswa dan juga atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono serta Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum atau B.J. Habibie. Setelah kita saksikan bersama spesial event sidang paripurna MPR akhir masa jabatan 2014-2019, saya Robert Haryanto, terima kasih dan sampai jumpa.